Good morning, my students. Before we go to the topic, it's better if we pray first. Fold your hands and close your eyes. God in heaven, we want to study. Bless us. Thank you, God. Amen. Okay. Meeting 7. Lesson 2. Pertemuan 7, pelajaran 2. Ada gambar, ada 3 beruang dan seorang anak perempuan yang sedang tertidur. The title is Goldilocks and the Three Bears, yang artinya Goldilocks dan 3 beruang. Oke. Next page. Ada sebuah gambar. Di gambar ada 3 beruang dan seorang anak perempuan. Ada beberapa pertanyaan, kita jawab lalu kita terjemahkan ya nak. Number 1, how many bears do you see? Artinya, berapa banyak beruang yang kamu lihat? The answer is, I see 3 bears. Saya melihat 3 beruang. Number 2, what is the baby bear wearing? Yang artinya, apa yang sedang dipakai bayi beruang? The answer is, the baby bear wearing blue t-shirt, green shorts, and blue flip-flops. Yang artinya, bayi beruang sedang memakai kaos biru, celana pendek hijau, dan sendal biru. Number 3, what does the girl look like? Seperti apa penampilan anak perempuan itu? The answer is, the girl has short hair and white skin. Anak perempuan itu memiliki rambut yang pendek dan berkulit putih. Number 4, what is she wearing? Yang artinya apa yang sedang dipakai dia. Si di sini menuju ke anak perempuan atau Goldilocks. Ayo, the girl is wearing blue dress and a couple of purple shoes. Anak perempuan itu memakai gaun biru dan sepasang sepatu ungu. Ini number 1 until number 4 harus ditulis ya nak. Ini ada lagi catatannya, dicatat juga ya nak. Tentang present continuous tense. Anak-anak Miss pasti sudah pernah belajar tentang ini di kelas 5, tapi kita ulang lagi lalu ditulis agar anak-anak Miss lebih mengingat lagi tentang present continuous tense. Oke, present continuous tense adalah tenses atau bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau kejadian yang saat ini sedang berlangsung atau ketika berbicara atau rencana masa depan. Itu dia ya nak. Untuk menyusun sebuah kalimat present continuous tense membutuhkan minimal ada 3, yaitu subjek atau pelaku, to be, ada 3 di sini, is, am, are. Lalu yang ketiga verb ing, kata kerja yang ditambahkan ing. Ayo Miss jelaskan ya nak, sambil ditulis nanti. Oke, subjek. Lalu number 2 to be, langsung Miss buat. Jika subjeknya I yang artinya saya, to be-nya adalah am. Lalu you artinya kamu, we artinya kita atau kami, they artinya mereka menggunakan to be are. Lalu she, dia perempuan atau Miss singkat PR, he, dia laki-laki, it,
boleh benda, hewan, atau apapun. Lalu memakai to be is. Sudah, subjek dan to be sudah Miss jelaskan. Kita masuk ke yang number 3, verb 1 plus ing. Di sini kata kerja ditambahkan ing. Contohnya, ada kata wear, ditambahkan dia menjadi wearing, artinya memakai. Read menjadi reading, artinya membaca. Write menjadi writing, artinya menulis. Stand menjadi standing, artinya berdiri. Pattern atau rumus. Di sini ada 3 rumus. Yang pertama positif, negatif, dan interrogatif. Oke, akan Miss jelaskan satu persatu ya nak. Positif, subjek atau Miss singkat menjadi S plus be is MR. To be-nya ini nanti bisa dipilih sesuai dengan subjek plus verb ing. Negatif, subjek plus be plus not plus verb ing. Ada not, ini yang menunjukkan negatif, artinya tidak. Number 3, interrogatif. Be is MR plus subject plus verb ing plus question mark. Di sini di luar to be-nya, subjeknya setelah to be, lalu ada penambahan question mark atau tanda tanya. Oke, kita masuk ke contoh atau kita singkat EQ. Ya nak, example. Rina sedang membaca sebuah buku. Ayo kita terjemahkan ke positif dulu. Rina sedang membaca. Rina itu adalah dia perempuan. Kalau dia perempuan memakai to be is. Membaca menjadi reading. Read ditambah ing. Sebuah buku. A book. Rina is reading a book. Kita ubah ke negatif. Sudah dapat positifnya, tinggal gampang mengubah ke negatif. Rina is not, ada kata not ya nak, jangan lupa, reading a book. Rina is not reading a book. Yang ketiga, interrogatif. Kita ubah yuk. Pertama apa tadi? Iya, yang pertama to be. Kita pindahkan to be-nya. Is Rina pakai not atau tidak? Iya, anak-anak Miss sudah pintar semua, tidak menggunakan not. Is Rina reading a book? Jangan lupa tanda tanya. Sudah ya nak? Next, kita ambil contoh yang kedua. Kamu membeli sebuah rumah baru. Ayo, kita ubah dulu ke positif. Kalau sudah dapat positif, nanti tinggal gampang mengubah ke negatif dan interrogatifnya. Oke, positif. You, kalau you pakai to be apa tadi? Iya, pakai to be are. You are buying a new house. You are buying a new house. Sudah dapat positifnya, kita ubah ke negatifnya. Tinggal gampang ini. Ayo. You are, tambahkan not. You are not buying a new house. Oke, yang ketiga, interrogatif. Pertama adalah to be. To be-nya dipindahkan ke tempat yang pertama. Are you buying a new house? Jangan lupa tanda tanya. Iya. Sudah, anak-anak Miss harus mencatat ini. Biarpun anak-anak Miss kemarin kan sudah Miss, kelas 5 sudah. Tidak apa-apa, dicatat lagi agar anak-anak Miss bisa lebih mengingat lagi.
Oke. Di sini ada video tentang present continuous tense. Silakan dilihat ya, Nak. Present continuous tense. Present continuous tense atau present progressive tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau kejadian yang saat ini sedang berlangsung atau rencana masa depan. Present continuous tense juga diiringi adverb untuk memperjelas waktunya, seperti now, at the moment, this time, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, she is dancing now, berarti dia sedang menari sekarang. Jadi sekarang dia itu sedang menari, gitu. Kemudian rumus present continuous tense. Untuk kalimat positifnya seperti ini. Subject plus be is MR plus verb 1 kemudian ditambah ing. Jadi untuk present continuous ini semua verbnya ditambahkan dengan ing karena sedang. Contoh kalimatnya, I am singing. Saya sedang bernyanyi. She is dancing. Dia sedang menari. Kemudian untuk kalimat negatifnya, subject plus be is MR plus not plus verb 1 ing. Contohnya, I am not singing. She is not dancing. Seperti itu. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya adalah be is MR plus subject plus verb 1 ing dan tanda tanya. Contohnya, am I singing? Is she dancing? Seperti itu. Kemudian, kegunaan present continuous tense secara terperinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung, sehingga bisa ditambahkan now atau at the moment atau this time di akhirnya, seperti ini. Maria is cooking fried rice now. Jadi Maria sedang memasak nasi goreng sekarang. Kemudian, untuk menyatakan perbuatan yang saat ini terjadi tetapi tidak terjadi saat diucapkan. Contohnya, Joko is working as a doctor. Artinya, Joko bekerja sebagai seorang dokter. Ini bukan berarti bahwa saat ini dia ada di rumah sakit dan sedang bekerja, bukan berarti itu. Tapi emang Joko itu pekerjaannya adalah sebagai dokter. Jadi menggunakan is working as a doctor. Kemudian, untuk menyatakan kegiatan yang akan datang tetapi waktunya tidak terlalu lama. Misalnya seperti ini. I am meeting Miley tonight. Saya akan menemui Miley nanti malam. Atau malam ini. Jadi nggak terlalu lama. Oke, bagaimana tadi dengan videonya? Sudah? Semuanya tadi yang Miss jelaskan dicatat ya, Nak, di buku coklat atau buku catatannya. Tugas anak-anak kelas 6 hari ini adalah mencatat. Thank you and see you in the next meeting. Bye-bye.